Salam jumpa pemirsa Brau Televisi. Fokus berita daerah Kabupaten Brau kembali hadir dengan beragam informasi untuk Anda. Bersama saya, Gita Amelia, inilah berita selengkapnya. Momen peringatan Hari Keluarga Nasional ke-27, pemerintah Kabupaten Brau meresmikan gedung Balai Penyuluh KB Tanjung Redep. Momen peringatan Hari Keluarga Nasional ke-27 Senin pagi, pemerintah Kabupaten Brau meresmikan gedung Balai Penyuluh KB Tanjung Redep. Selain itu juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang Lomba Harganas ke-27 yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB P3A Brau. Acara ini dihadiri Bupati Brau Haji Muharam, Wakil Ketua DPRD Brau Hajah Syarifatul Syadiah, Ketua TPPKK Brau Hajah Sri Jurniasi Muharam, Wakil Ketua TPPKK Brau Hajah Vika Yuliana, Ketua Dharma Wanita Persatuan Brau Ida Rukayah Ghazali, serta sejumlah kepala UPD, para penyuluh KB dan tenaga kesehatan. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Brau, Dr. Hajah Rohaini mengatakan, dalam peringatan kali ini dirangkai dengan sejumlah kegiatan perlombaan yang diikuti oleh perorangan hingga kelurahan. Bahkan dalam beberapa kategori perlombaan, Brau sukses mengirimkan wakilnya menjadi yang terbaik di Kalimantan Timur, seperti dalam lomba pelayanan KB. Pada peringatan ini juga dirangkai dengan pelayanan KB gratis dengan target capaian rekor muri. Dari target yang ditetapkan secara nasional yaitu 1 juta akseptor, Kabupaten Brau mendapatkan jatah untuk melayani 1.201 aseptor. Surat Keputusan Presiden RI nomor 39 tahun 2015 tentang peringatan Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Juni setiap tahunnya. Yang ketiga, surat Kepala BKKBN. Yang keempat, surat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur nomor 479 /3620 /G kegiatan tahun 2020 tentang dukungan pelaksanaan peringatan Hari Keluarga Nasional dan pelayanan keluarga berencana serentak 1 juta akseptor. Yang kelima, surat dan rem nomor ST /541/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang dukungan pelaksanaan kegiatan pelayanan 1 juta akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Sementara itu, Bupati Brau Haji Muharam juga mengatakan bahwa momentum ini menjadi bagian dalam melakukan pembenahan. Bupati Brau mengajak agar target mewujudkan keluarga berkualitas dapat tercapai dengan baik ke depannya. Tantangan ke depan cukup banyak. Di era digital saat ini, SDM dari setiap keluarga harus mulai disiapkan untuk menghadapi berbagai perubahan yang ada. Melalui pelaksanaan kegiatan Harganas ini, pemerintah Kabupaten Brau mengingatkan kembali akan pentingnya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Karena itu semua dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, ungkap Bupati Brau Haji Muharam. Yang kita harapkan ke depan adalah merencanakan keluarga. Ini kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit di antara masyarakat kita hari ini tidak berpikir serius tentang perencanaan keluarga. Tidak sedikit. Pokoknya yang penting menikah, tidak punya planning bagaimana kira-kira setelah pasca nikah bagaimana, pasca anak nanti masuk SD bagaimana, pasca nanti anak kuliah bagaimana. Ini seolah-olah mengalir begitu saja, padahal semestinya itu direncanakan secara baik. Informasi sekaligus komitmen kepada kita, khususnya yang mau melakukan membangun keluarga maupun yang sudah berkeluarga, agar supaya dalam berumah tangga itu harus ada perencanaan. Makanya tagline-nya ini adalah keluarga keren,
Keluarga keren itu maksudnya keluarga berencana, keluarga yang betul-betul direncanakan dengan baik. Jadi tidak boleh hanya orang berpikir tentang hubungan biologis, tapi tidak berpikir bagaimana masa depan keturunannya. Sebab kenapa hari ini harus ada penekanan seperti itu? Karena jumlah penduduk kan semakin banyak. Yang kedua, persaingan tentang lapangan pekerjaan itu juga semakin susah. Sehingga ketika dalam sebuah unit rumah tangga yang merupakan bagian terkecil dalam keluarga, itu harus ada planning, harus ada perencanaan masa depan. Nggak boleh misalnya orang berpikir bahwa sebatas hubungan biologis, kemudian punya anak, kemudian tidak berpikir bagaimana masa depan keluarga dan anak-anak. Nah, itu inti dari momentum peringatan Hari Keluarga Nasional yang ke-27. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Lomba perpustakaan desa dan juga kelurahan serta SLTA tingkat Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun dilaksanakan dan 3 tahun berturut-turut mewakili tingkat provinsi. Lomba perpustakaan desa atau kelurahan dan SLTA tingkat Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun dilaksanakan dan 3 tahun berturut-turut Kabupaten Berau mewakili tingkat provinsi. Lebih lanjut dikatakan Dr. Anda Hajah Eka Mustika, untuk lomba perpustakaan tingkat sekolah, Kabupaten Berau diwakili SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 4. Dan lomba perpustakaan tingkat desa dan kelurahan, ada 2 kampung yang mewakili Kabupaten Berau, yakni Kampung Pegat Bukur dan Talisayan. Untuk agregasi yang dilakukan oleh pusat melalui secara virtual, mengingat Jakarta saat ini masih zona merah. Untuk agregasi sendiri Pak, rencananya dan perpustakaan nasional itu akan dilaksanakan secara virtual. Seperti itu. Nantinya pun, karena Jakarta masih zona merah pada saat ini. Kalau seandainya juara satunya mungkin dari Kabupaten Berau, harus siap untuk lombanya secara virtual juga. Di kesempatan yang sama, Kepala Cabang Disdik 6 Kabupaten Berau, Dr. Anda Hajah Juanita Sari menambahkan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Duta Perpustakaan Kabupaten Berau, Hajah Sri Juniarsi Muharam, yang selama ini terus mensupport dan membina perpustakaan-perpustakaan yang ada di Kabupaten Berau, hingga mampu berprestasi di tingkat nasional. Selain itu, ia juga berjanji setelah adanya penilaian perpustakaan ini nanti, jika ada catatan-catatan yang perlu dibenahi, dirinya menyatakan siap melakukan pembenahan. Kemarin sudah kita sempat lihat kemarin, karena perpustakaannya baru, mohon maaf juga nanti jika ada masih yang belum bisa dibenahi, tapi insya Allah nanti setelah penilaian ini, jika ada catatan-catatan nanti untuk penilaian berikutnya, kami siap. Tim Liputan Brau TV melaporkan. Pasien COVID-19 yang sembuh di Kalimantan Berau, Kalimantan Timur kembali bertambah 4 orang. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Berau Haji Muharam pada saat menggelar pers rilis di RSUD Abdul Rifai Senin 29 Juni. Pasien COVID-19 yang sembuh di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kembali bertambah 4 orang. Hal itu disampaikan Bupati Berau Haji Muharam didampingi Sekda Berau Insinyur M. Ghazali, Asisten 1 Dr. Andes Datu Kusuma, Kepala Dinkes Berau Isu Ayudi saat menggelar press release di RSUD Abdul Rifai Senin sore. Bupati Berau yang juga Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 Berau menambahkan pasien yang dinyatakan sembuh ini berdasarkan pemeriksaan TCM 1 orang pasien dari klaster Istimewa Goa. Atas nama Yelik Indradi, 33 tahun atau Berau 30. Untuk 3 orang pasien yang dinyatakan sembuh pelaku perjalanan, yakni Yosep Polang, 39 tahun warga Gunung Tabur, pelaku perjalanan dari kota Makassar Berau 41. Andreas, 29 tahun, warga Gunung Tabur, pelaku perjalanan dengan kode Berau 42, dan Aris Ragil Prasetya, 33 tahun, warga Tanjung Redep, pelaku perjalanan kota Pasuruan, Berau 43. Bupati Berau juga menjelaskan berdasarkan hasil kontrol, maka 4 pasien COVID-19 dinyatakan sembuh dan dapat keluar dari Rumah Sakit Abdul Rifai Berau.
Dengan demikian, terdapat 40 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh di Kabupaten Berau, tersisa 3 orang pasien yang masih menjalani isolasi di RSUD Abdul Rifai Berau. Sementara jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 166 kasus, tersisa 1 yang masih dalam proses pemantauan, dan jumlah PDP 71 kasus dan semuanya telah sembuh. Berdasarkan kasus tersebut, Bupati Berau tetap menghimbau kepada masyarakat walaupun ODP tinggal 1 orang dan tidak terdapat lagi PDP, masyarakat harus tetap waspada karena masih terdapat pelaku perjalanan yang berpotensi terinfeksi COVID-19 masuk di Kabupaten Berau. Sehingga kita harus tetap berperilaku hidup bersih dan sehat, selalu memakai masker dan jaga jarak dengan orang sekeliling dan hindari kerumunan massa. Relatif sudah hampir, artinya dari ketika kita nanti kucurkan anggaran untuk yang terdampak dan warga miskin, itu boleh dikatakan hampir habis dana itu terpakai. Makanya kita alokasikan sampai Juni. Belum lagi nanti tambahan-tambahan biaya lain, karena kemarin ada juga usulan dari rumah sakit, kemudian dinas kesehatan tambahan. Ya nanti ada penyesuaian tambahan. Kalau tidak salah lebih dari 100. Tapi dari 95 itu sebenarnya masih ada tersisa 30, tapi membengkak ini usulan tahap ketiga ini lagi membengkak. Tapi kemarin saya sampaikan kepada tim dinas kesehatan lakukan verifikasi, karena kita harap kemarin itu yang tahap kedua itu sudah final. Tim Liputan Berau TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pada Fokus Berita Daerah Kabupaten Berau kali ini. Atas seluruh nama kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Amelia pamit undur diri dan salam Berau Televisi.